Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di konten IBG. Kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bagaimana hukumnya membalikkan tangan ketika salam di akhir sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu fikih adalah ilmu yang sangat luas. Saking luasnya, di dalam ahlu sunnah wal jamaah sendiri terdapat 4 madhab yang boleh untuk kita ikuti salah satunya. Yang pertama adalah madhab Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah madhab Imam Maliki, yang ketiga adalah madhab Imam Syafi'i, yang keempat adalah madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kaitannya dengan di Indonesia, mayoritas muslim di Indonesia mengikuti madhab Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Artinya apa? Artinya ketika kita mengatakan itu adalah wajib, itu adalah sunnah, itu adalah mubah, itu adalah makruh, itu adalah haram, ini murni semata-mata bukan pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena kita ini adalah orang awam sehingga tidak boleh berijtihad karena kita belum memenuhi kompetensi untuk menjadi mujtahid. Sehingga kita adalah muqallid, orang yang taklid kepada para ulama radhiyallahu ta'ala anhum yang telah mencapai pada derajat mujtahid. Di dalam madhab Syafi'i pun terdapat tabaqatus syafi'iyah, terdapat urutan ulama-ulama yang menjadi panutan yang telah disepakati oleh ulama-ulama di dalam madhab Imam Syafi'i. Kaitannya dengan praktek sebagian orang yang ketika ia salam sembari membalikkan tangan. Ketika salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, sembari telapak tangannya yang kanan membuka. Lalu kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, sembari telapak tangan kirinya membuka. Maka praktek yang semacam ini belum pernah kami temukan sebagai sebuah kesunnahan di dalam madhab Imam Syafi'i, di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Adapun apabila ada orang lain yang melakukan hal tersebut, kalau itu adalah keluarga kita, masyarakat kita, tetangga, jamaah kita, yang kira-kira nasihat kita bisa masuk kepada telinga mereka, maka sebaiknya kita tanyakan dan kita akan berikan nasihat kepada mereka. Ayo, yang begini di dalam kitab-kitab Syafi'iyah tidak dikatakan sebagai sesuatu yang sunnah. Adapun sunnah yang lain yang semisal bisa kita terapkan adalah terkait dengan membaca salam dengan gerakan dan ucapan yang benar. Itu juga merupakan sebuah sunnah. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kepala menghadap ke kiblat. Warahmatullah, baru kepala ditengokkan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kepala kembali lagi ke kiblat sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Praktek yang semacam ini disebutkan sebagai perkara yang sunnah di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Adapun apabila ada tetangga, masyarakat atau orang di sebelah kita yang melakukan praktek membalik tangan ketika salam, maka walaupun itu bukan perkara yang disunnahkan, tetapi tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena gerakan membalikkan bukan termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Sehingga boleh saja dilakukan, tapi bukan merupakan sesuatu perkara yang sunnah. Kenapa nggak membatalkan, Gus? Iya, karena dalam madhab Syafi'i yang membatalkan berupa gerakan itu adalah gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh yang besar. Syarat yang kedua adalah dilakukan sebanyak 3 kali. Syarat yang ketiga adalah dilakukan secara berturut-turut. 3 terpenuhi, geraknya anggota badan besar 3 kali dan berturut-turut, ini adalah gerakan yang membatalkan sholat. Adapun gerakan sebagian teman kita yang menggerakkan atau membalikkan telapak tangannya sembari dengan salam, bukan gerakan yang membatalkan sholat, juga bukan gerakan yang menjadi hukum sunnah di dalam sholat. Sehingga bagi kita, ayo kita beri nasihat untuk diri kita sendiri dan kepada keluarga kita untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang sunnah. Adapun kepada orang lain yang masih melakukan hal tersebut tidak menyebabkan sholatnya batal, sholatnya tetap sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.